Salam teman-teman yang terkasih dalam Kristus. Apa kabar semuanya? Semoga semua teman-teman dimanapun berada, semuanya dalam keadaan yang sehat dan dalam keadaan yang baik semuanya. Teman-teman, hari ini kita akan merenungkan sebuah tema yang mungkin kita sendiri sering merasakannya, yaitu hidup sebagai minoritas di tengah-tengah mayoritas. Nah, teman-teman, bagaimana kita dapat menjalani kehidupan seperti itu agar kita tetap setia kepada iman kita sebagai pengikut Kristus di tengah lingkungan yang sangat berbeda itu? Untuk itu teman-teman, dalam video kali ini kita akan membahasnya. Dan saya mengajak, mari kita simak bersama sampai selesai. Tentu panduannya adalah firman Tuhan dan juga ajaran gereja sendiri. Teman-teman, yang pertama, kita harus tahu Tuhan Yesus juga hidup sebagai minoritas. Kita sering lupa bahwa Yesus sendiri pun hidup sebagai bagian dari minoritas 2000 tahun yang lalu. Dia dan para muridnya atau para rasul menghadapi berbagai tantangan besar dalam memberitakan kerajaan Allah, dalam memberitakan Injil. Namun Yesus berkata di dalam kitab Injil bahwa kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Tercatat dalam Matius 5 ayat 14. Teman-teman, hidup sebagai minoritas di tengah-tengah mayoritas tentu bukanlah hambatan, tetapi kesempatan untuk menjadi terang. Dan terang kita harus bersinar bagi orang lain atau di tengah-tengah lingkungan mayoritas. Yang kedua teman-teman, kita harus tetap berakar pada iman kita sendiri sebagai pengikut Yesus Kristus. Ketika kita hidup sebagai minoritas di tengah mayoritas, tentu godaan untuk mengikuti arus dunia itu bisa sangat besar. Namun, kembali lagi, surat Rasul Paulus mengingatkan kita, janganlah kamu serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu. Di surat Roma bab 12 ayat 2. Jadi teman-teman, Rasul Paulus mengajak kita jangan serupa dengan orang-orang dunia. Dan kita harus selalu ingat ketika kita dibaptis, percaya kepada Allah Tritunggal yang Maha Kudus, maka identitas kita telah diubah menjadi anak-anak Allah. Anak-anak terang, anak-anak kerajaan. Maka teman-teman, mari kita kuatkan iman kita tentu melalui doa, melalui ekaristi, melalui membaca, merenungkan kitab suci, sehingga kita tetap teguh di dalam menghadapi tekanan di lingkungan mayoritas di mana kita tinggal. Yang ketiga, teman-teman, kasih adalah kunci untuk hidup sebagai minoritas di tengah-tengah mayoritas. Seringkali membuat kita merasa terasing atau disalahpahami. Namun kita dipanggil untuk menghadapi dengan kasih, mengaplikan kasih kita, bukan kebencian. Santo Fransiskus dari Assisi berkata, di mana ada kebencian, biarlah aku membawa kasih. Saya ulangi, di mana ada kebencian, biarlah aku membawa kasih. So, tunjukkan kasih Kristus kepada semua orang, termasuk mereka yang berbeda pandangan atau berbeda iman dengan kita. Kemudian yang keempat, kita harus bersandar kepada komunitas gereja, komunio. Kita hidup sebagai minoritas tentu bisa terasa berat jika kita melakukannya sendiri saja, hidup menyendiri.
Gereja adalah tempat di mana kita dapat saling menguatkan. Dalam Kisah Para Rasul, teman-teman, para pengikut Yesus berkumpul, berdoa, dan berbagi kisah kehidupan mereka di Kisah Para Rasul bab 2 ayat 42. Untuk itu, bergabunglah dengan komunitas rohani untuk mendukung iman kita. Nah, teman-teman, mari kita aplikasikan di dalam kehidupan kita bagaimana agar hidup di tengah-tengah mayoritas. Jangan takut untuk terus menunjukkan identitas sebagai pengikut Kristus atau sebagai orang Kristen, orang Katolik. Misalnya dengan doa sebelum makan di tempat umum, di warung makan, jangan malu untuk tanda salib ataupun memakai kalung salib. Tidak perlu malu. Jadilah teladan melalui tindakan sederhana itu, dan juga perlu kejujuran, kerendahan hati, dan tentunya kasih kepada sesama seperti perintah Tuhan sendiri. Nah, teman-teman, demikian untuk video kali ini. Jika video ini merasa bermanfaat, tolong di-subscribe karena subscribe itu gratis. Dan jangan lupa untuk komen, baik dengan kritikan, saran, ataupun mungkin teman-teman ada pertanyaan atau ide, biar saya buatkan renungan sharingnya di dalam video saya. Terima kasih teman-teman. Semoga Tuhan senantiasa memberkati kita yang minoritas di tengah-tengah mayoritas. Tuhan Yesus memberkati. Amin.